Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami di kelompok 2 yang beranggotakan saya Adam Prana Pusparasa dan Muhammad Akram Makarim akan menjelaskan materi tentang penggabungan usaha. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha yaitu penggabungan entitas usaha. Bentuk penggabungan badan usaha dapat dibedakan ke dalam berbagai macam bentuk sebagai berikut. Dari segi jenis usaha, perusahaan yang bergabung bentuk penggabungan badan usaha dilihat dari segi jenis usaha. Perusahaan-perusahaan yang bergabung dibedakan ke dalam 3 macam bentuk sebagai berikut. 1. Penggabungan horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Yang kedua, penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, penggabungan konglomerat, yaitu merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi 1. Merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain, yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan. Yang kedua, konsolidasi. Konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha. Dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli, mengambil alih harta milik, dan mengakui utang-utang dari 2 atau lebih perusahaan yang telah ada. Dan yang ketiga, afiliasi. Afiliasi yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Motivasi akuisisi. Alasan yang sering dikemukakan ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi adalah karena dengan akuisisi, perusahaan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Selain itu, faktor yang paling mendasari perusahaan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi. Beberapa perusahaan melakukan akuisisi karena adanya beberapa motivasi. Menurut Suat Husnan, motivasi akuisisi adalah sebagai berikut. 1. Sinergi. 2. Peningkatan pendapatan. 3. Penurunan biaya. 4. Penghematan pajak. 5. Diversifikasi. Manfaat akuisisi. Menurut Sapiro, dalam Palestina, keuntungan atau manfaat akuisisi adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. 2. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. 3. Memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. 4. Menyediakan manajerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial pengelola aset-aset badan usaha. Baik, selanjutnya ada proses akuisisi. Proses akuisisi merupakan suatu faktor penting, terutama karena pembelian suatu bisnis tertentu pada umumnya berkaitan dengan jumlah uang yang relatif besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga bagi perusahaan pengambil alih, sebelum memutuskan untuk akuisisi terhadap suatu perusahaan terlebih dahulu akan berusaha memahami secara lebih jelas mengenai prospek dan sasaran yang akan dicapai. Proses akuisisi menurut P.S. Sudarman tahun 1999 dalam Palestina 2003 terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap persiapan meliputi mengembangkan strategi akuisisi, alasan penciptaan nilai dan kriteria akuisisi. Yang kedua, meneliti, menyaring dan mengidentifikasi perusahaan target. Yang ketiga, evaluasi strategi terhadap sasaran dan nilai kelayakan akuisisi. Yang kedua, ada tahap negosiasi yang meliputi pengembangan strategi pengarahan. Kedua, mengevaluasi keuangan dan perhitungan dalam perusahaan target. Selanjutnya ada negosiasi dan transaksi pembiayaan. Yang ketiga, ada tahap interaksi atau penggabungan yang meliputi mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan. Yang kedua, mengembangkan pendekatan integrasi. Yang ketiga, menyesuaikan strategi organisasi.
Sedangkan menurut Alfred Rapport 1979 dan Christina 2003, proses analisis akuisisi melalui 3 tahap, yaitu planning. Planning itu adalah proses perencanaan akuisisi dimulai dengan suatu analisis terhadap corporate objektif dan produk market strategi. Analisis ini ditunjukkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya. Dan yang kedua, search and screen. Proses pencarian dan pelacakan merupakan suatu pendekatan sistematik untuk menggabungkan berbagai prospek akuisisi yang menarik dan dianggap menguntungkan. Yang ketiga ada final evaluation. Proses evaluasi keuangan lebih memfokuskan pada jawaban manajemen atas beberapa pertanyaan mengenai harga tertinggi yang harus dibayar oleh perusahaan pengambil alih serta apa yang akan menjadi risiko utama. Selanjutnya itu ada persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks, tetapi juga dapat bersifat sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan. Dalam hal pembayarannya terbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibanding dengan penggabungan perusahaan di mana pembayaran berbentuk surat-surat berharga yang harganya pasarnya pun tidak mudah dapat temukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum, dan para analisis sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Yang pertama itu ada kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya atau dengan harga yang disetujui oleh semua pihak. Tiap-tiap pos dari laporan keuangan harus diperiksa dan dianalisis secara khusus oleh akuntan yang independen. Dan jika dirasa perlu, akuntan dapat menyusun kembali laporan keuangan tersebut agar supaya lebih informatif dan dapat diperbandingkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua itu ada kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Penentuan besar kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli di bidang ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu laporan laba atau rugi dari perusahaan yang digabung juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, seperti halnya pada neraca.